Halo geng, kembali lagi di cerita anime. Oh ya, sebelum melanjutkan pembahasannya, Mimin mau kasih tahu kalau channel cerita anime akan mengganti nama menjadi Sinema Anime. Soalnya ada sesuatu hal yang diharuskan untuk mengganti nama. Oke, kita next ke ceritanya. Yang mana di cerita sebelumnya mereka berempat yang telah terpojok di wilayah Black Dragon. Yuzua pun meminta Takemichi untuk pergi bersama Hina dari sini, jika Yuzua dan Hake sendiri akan melawan Black Dragon. Dan Takemichi yang akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Takemichi. Ternyata pria itu adalah bos dari Black Dragon itu sendiri, yaitu Taiju Shiba. Well, sebelum melanjutkan ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya geng, agar kedepannya Sinema Anime lebih bersemangat lagi membahas cerita lainnya. Oke geng, gak usah kebanyakan bacot, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Takemichi yang kesakitan pun memegangi lehernya karena telah dihantam oleh Taiju Shiba. Dan lalu Taiju pun berjalan ke arah Takemichi. Dia berteriak, "Ini tidak adil. Kalian terlihat sedang bersenang-senang." Nah, Taiju yang sedang berjalan di tengah-tengah anggota Black Dragon, seketika semua orang yang berada di sana akhirnya membungkukkan badannya. Lalu Taiju pun menarik kerah baju Takemichi, yang membuat badannya terangkat juga. Taiju dengan tertawa pun berkata, "Biarkan aku bergabung." Dan kemudian Taiju melayangkan pukulannya yang membuat Takemichi akhirnya terhempas. Hina yang melihat itu pun berteriak, "Takemichi!" Sedangkan Yuzua meminta Hina untuk tetap di sana. Setelah dipukul, Takemichi yang masih bisa bertahan akhirnya mengamati anggota Black Dragon. Takemichi pun kagum melihat mereka yang tadinya sangat gaduh, tapi sekarang mereka berdiri dengan sikap sempurna semenjak ada bos dari Black Dragon sendiri. Lalu Taiju bertanya, "Jadi siapa si brengsek ini?" Kokonoi yang mendengar itu akhirnya tertawa dan berkata, "Kau bahkan tidak tahu siapa dia, tapi kau menghantamnya. Kerja bagus bos. Dia adalah kapten divisi pertama Toman, Hanagaki Takemichi." Sontak Taiju pun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Dengan tertawa, lalu Taiju berkata, "Dia kapten di Toman? Sialan kau Koko, lelucon yang bagus." Koko pun menjawab, "Itu benar, dia salah satu teman Hakai." Taiju pun akhirnya tambah ngakak mendengarnya dan berkata, "Tidak mungkin." Lalu setelah itu Taiju pun menendang Takemichi sampai terhempas ke atas. Taiju juga berkata, "Jadi dia membawa nama teman keparat ke dalam rumah keluarga kami. Ditambah lagi, dia tidak mau bergabung dengan kita berapa kali pun aku mengajaknya. Oh ya, dia yang dimaksud itu adalah Hakai ya geng." Lalu Taiju melanjutkan perkataannya, "Hakai, hajar dia sampai mati. Bertanggung jawablah sebagai sesama anggota Toman." Mendengar itu, sontak membuat Hina dan Yuzua pun terdiam. Lalu Hakai berkata, "Taiju, dia tidak tahu kalau di sini adalah wilayah Black Dragon. Dia sungguh tidak tahu. Jadi, kumohon." Melihat itu, Takemichi pun berpikir jika Hakai sangatlah ketakutan. Dia sungguh seperti orang yang berbeda. Dan Taiju yang mendengar perkataan dari Hakai pun berkata, "Aku tidak peduli. Tidakkah kau dengar perintahku? Kaulah adik kecilku. Dahulukan itu sebelum Toman. Artinya kau harus mematuhiku, kakak laki-lakimu. Ikatan keluarga lebih penting dari teman kan?" Dan lalu Yuzua yang melihat itu meminta Taiju janganlah menyudutkan Hakai seperti itu. Taiju dengan tatapannya akhirnya memukul Yuzua tanpa belas kasihan. Taiju pun lalu berkata, "Yuzua, karena kau tidak mendisiplinkan dia dengan benar, ini yang terjadi." Dan terus Taiju dengan membalikkan badannya sambil berkata, "Aku akan memberimu pelajaran nanti." Melihat Yuzua dipukul, Takemichi yang kaget pun berkata, "Meskipun kalian adalah kakak adik, Yuzua itu adalah perempuan. Kau mau menghajar perempuan juga ha?" Lalu Taiju yang berjalan ke arah Takemichi sambil berkata, "Jauhkan dirimu dari urusan keluarga Shiba bajingan kecil." Taiju juga berkata, "Lihatlah Hakai,
Kakak laki-lakimu ini akan memperbaiki masalahmu untukmu. Itulah arti keluarga. Setelah berkata seperti itu, Taiji pun melayangkan tinjunya ke Takemichi. Sontak yang membuat semua orang hanya terdiam melihatnya. Sedangkan Hina yang tidak tega melihatnya akhirnya berteriak, "Hentikan sekarang juga!" Lalu dia mencoba ingin menolong Takemichi. Dan Yushuha pun menghentikan Hina dan berkata, "Jangan Hina, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu." Hina pun menjawab, "Tapi aku tidak bisa hanya berdiam di sini. Takemichi akan mati." Lalu Taiju yang akan memukul Takemichi lagi tiba-tiba dihentikan oleh Hakai. Hakai pun berkata, "Taiju, berhenti, ku mohon." Di sini Taiju pun tidak menghiraukannya dan sontak masih memukuli Takemichi. Taiju lalu berkata, "Hakai, ketika kau meminta tolong kepada seseorang, kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tawarkan aku sesuatu dengan harga yang setara. Jika tidak, maka disinilah dia akan mati." Dan lalu Hakai pun berkata, "Aku akan keluar dari Toman. Lalu aku akan bergabung dengan Black Dragon. Jadi aku bisa membantumu. Sebagai gantinya, lepaskan Takemichi." Taiju yang mendengar itu akhirnya berhenti memukuli Takemichi dan kemudian melepaskannya. Lalu Taiju pun tersenyum jika Hakai akhirnya keluar dari Toman dan bergabung dengan Black Dragon. Cerita pun berpindah setelah Takemichi tersadar dari pingsannya. Takemichi yang digendong Hakai lalu mengingat kejadian tadi jika Hakai akan keluar dari Toman. Dengan sisa tenaganya Takemichi berkata, "Maaf Hakai, ini salahku. Kau keluar dari Toman." Lalu Hakai dengan tersenyum menjawab, "Ini bukan salahmu. Aku sudah memutuskan untuk keluar beberapa waktu yang lalu. Dan ngomong-ngomong, terima kasih telah membela Yushuha. Aku yakin kau tidak menyangka jika pemimpin Black Dragon adalah kakak kandungku Takemichi." Dan setelah itu Takemichi seketika mengingat perkataan Kazutora di masa depan. Kazutora berkata, "Hakai Shiba, rumor mengatakan jika dia membunuh ketua Black Dragon sebelumnya karena uang dan mengambil alih geng. Benar-benar bajingan." Mengingat perkataan dari Kazutora, Takemichi kaget dan berpikir, membunuh ketua sebelumnya, jadi itu artinya Hakai akan membunuh kakak kandungnya sendiri. Dan ditambah lagi Takemichi mendengar perkataan Hakai jika ada sesuatu yang harus dia lakukan di Black Dragon, yang membuat Takemichi tambah kebingungan. Lalu cerita pun berpindah di mana Takemichi tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan di atas kasur, Takemichi masih saja terbayang-bayang perkataan dari Kazutora jika Hakai akan membunuh ketua sebelumnya, yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Setelah itu, Hakai akan mengambil alih geng, lalu bergabung dengan Toman. Dan semua itu akan menghasilkan masa depan yang Takemichi lihat. Lalu sambil menepuk jidatnya, Takemichi berkata dalam hati, "Maka dari itu, apakah aku sebaiknya menghentikan Hakai membunuh saudaranya?" Tapi itu kedengarannya tidak begitu bagus. Entah Hakai lah bosnya atau Taiju, Black Dragon akan tetap menjadi kabar buruk. Lalu Takemichi pun berpikir, kalau begitu, apakah aku akan melawan Black Dragon? Tapi Takemichi yang mengingat wajah dari Taiju saja sudah kelihatan ketakutan. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Takemichi berpikir jika itu mustahil. Pertama Kisaki, sekarang Black Dragon. Permasalahannya terus bertambah. Tapi aku harus mengakhiri itu semua. Akulah satu-satunya yang dapat melakukan ini dan tidak berharap kepada orang lain. Harus melakukannya sendiri. Aku harus melakukan ini. Lalu tiba-tiba teman-teman Takemichi yang sedang bermain kartu merasa terganggu melihat tingkah laku Takemichi. Mereka berkata, "Kau sedang bergumam apa?" Takemichi menyeramkan. Takemichi yang baru menyadari jika mereka ada di rumahnya pun terkejut. "Hah? Kalian sedang apa di rumahku?" "Kami datang untuk melihat keadaanmu. Apalagi kau adalah kapten kami. Tumbuhkan kesadaran dirimu. Kalau kau terus gegabah, kita tidak akan bisa menyatukan divisi 1. "Hah? Apa maksudmu kita?" Lalu Takemichi yang kaget akhirnya langsung berdiri dan berkata, Apa kalian bergabung dengan Toman?" "Hah? Iya benar," jawab Akun. Lalu Chifuyu yang berada di situ pun ikut berkata, "Kau sendiri yang mengundang mereka kan?" Kenapa diam?" Nah, ternyata selama Takemichi berada di masa depan,
Ternyata dia tidak menyadari jika di masa lalu dirinya telah merekrut teman-temannya untuk bergabung di Toman. Dan mereka yang berada di sana pun lalu membahas masalah Toman dan Black Dragon. Takemichi sekarang adalah Kapten Toman, dan kemarin dia dihajar oleh Black Dragon. Sudah dari cukup untuk memulai sebuah konflik. Terus Chifuyu pun menjawab, jika kita terlibat perkelahian melawan Black Dragon, itu tidak akan sama seperti yang sudah kita hadapi sebelumnya. Mereka ini dikenal karena aktifnya mereka berkelahi, sekuat pembunuh, kata Chifuyu. Black Dragon sendiri bertahun-tahun telah menjadi geng penjahat terkuat di daerah Kanto. Dan 10 naga hitam adalah yang paling gila dan jahat yang pernah mereka miliki. Mendengar itu, Yamagishi dan Makoto pun bertanya, yang paling gila dan jahat? Itu semua karena satu alasan, pemimpin absolut mereka, Taiju Shiba, jawab Chifuyu. Nah, di sini Takemichi hanya terdiam mendengarnya, karena dia sudah mengetahui kekerasan dari pemimpin Black Dragon itu sendiri. Lalu Chifuyu melanjutkan perkataannya, Toman dan Black Dragon memiliki hubungan yang tidak bisa dirusak, karena Black Dragon lah alasan Toman dibentuk. Dan lalu Chifuyu pun bercerita, jika 2 tahun lalu Kazutora bertarung melawan Black Dragon, dan Toman dibentuk supaya bisa membantu Kazutora. Kemudian Toman bertarung melawan Black Dragon. Toman menghancurkan Black Dragon. Dalam sekejap, Toman menjadi geng yang terkenal. Nah, mendengar itu, Akun dan Yamagishi pun tertawa. Sialan Toman, kalau begitu pertarungan selanjutnya akan sangat mudah. Melihat itu, Chifuyu menjawab, tidak akan mudah. Toman memang saat itu mengalahkan ke-9 naga hitam. Seharusnya Black Dragon sudah menghilang, tapi orang yang membangkitkan mereka adalah Taiju Shiba. Di bawah kendali Taiju, Black Dragon pun berubah. Dia merubah total seragam mereka, lalu melatih anggotanya seperti tentara, dan membuat mereka menjadi geng yang terlihat hebat. Dan mereka yang mendengarnya pun penasaran, bukankah menghabiskan banyak biaya jika membuat seragam baru? Lalu, di mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Terus Chifuyu pun menjawab, mereka tidak seperti anak penjahat lain. Taiju sendiri menjual kekejamannya. Taiju bukanlah berandalan yang bisa kau temui. Dia memiliki hubungan dengan orang kaya dan menghasilkan uang dengan menukar kekuatan pasukannya. Mendengar hal itu, Takemichi pun berkata dalam hati, demi uang, seperti masa depan Black Dragon. Jadi pada akhirnya aku memang harus melawan mereka. Lalu Takemichi pun berdiri dan berkata, kalian tidak perlu bertarung. Ini antara aku dan Black Dragon. Permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Toman. Akan kuselesaikan ini sendirian. Melihat itu, teman-teman Takemichi pun kaget. Lalu sedangkan Chifuyu mendengar ide gila Takemichi, akhirnya mengajak Takemichi untuk keluar. Dan cerita pun berpindah di mana Chifuyu dan Takemichi berhenti di suatu tempat. Nah, di situ Chifuyu pun berkata, motor ini bagus kan? Ini adalah kenang-kenangan dari Baji. Mendengar itu, seketika Takemichi menundukkan kepalanya dan berkata, Chifuyu, aku paham. Kau akan memintaku tidak menanggung semua ini sendirian kan? Dan Takemichi dalam hati pun berkata, tapi di masa depan yang kulihat begitu mengerikan. Aku tahu kau akan bilang teman-temanku ada di sini untukku. Tapi, lalu Takemichi berkata dalam hati lagi, Akun dan kau, kalian berdua pada akhirnya akan mati. Itulah kenapa aku harus melakukannya. Nah, alasan di sini kenapa Takemichi mengatakannya dalam hati, karena Takemichi sendiri tidak ingin memberitahu ke Chifuyu tentang semua kejadian mengerikan di masa depan. Lalu Chifuyu di sini malah tertawa. Aku tidak membawamu kemari untuk mengatakan itu, bro. Hanya bersenang-senanglah dengan motor ini, oke? Mendengar hal itu, akhirnya Takemichi pun kaget. Lalu Chifuyu melanjutkan perkataannya. Baji tidak meninggalkan Toman untukmu karena ingin membuatmu stres. Baji mungkin akan marah kepadamu sekarang. Dia mungkin akan bilang begini, senyumlah Takemichi bodoh. Sontak Takemichi pun tidak bisa menahan air matanya. Dan lalu tanpa sadar, di situ Takemichi pun memberitahu rahasianya ke Chifuyu selama ini. Jika selama ini dirinya adalah pelompat waktu, datang dari masa depan, lalu kembali ke 12 tahun yang lalu. Di situ Takemichi juga menceritakan bagaimana keadaan Toman di masa depan, yang mana Toman sendiri akan direnggut oleh Kisaki. Dia juga menceritakan jika Mikey akan menghilang,
Draken dipidana mati dan Chifuyu yang nantinya akan dibunuh Kisaki. Pokoknya semua kejadian yang ada di masa depan pun diceritakan ke Chifuyu. Sontak Chifuyu yang mendengar semuanya akhirnya kaget dan tidak percaya jika Takemichi menceritakan semua ini kepadanya. Nah, di sini Takemichi pun sempat mengira jika omongannya tidak akan dipercaya oleh Chifuyu. Namun di situ Chifuyu sendiri malah senang hati mempercayai semua perkataan dari Takemichi. Chifuyu berkata, "Entah kenapa aku selalu tahu. Setelah kupikir-pikir selalu ada yang aneh darimu. Ada kalanya juga kau terlihat berbeda." "Yah, maksudku itu," jawab Takemichi. Chifuyu lalu melanjutkan perkataannya. "Sebelum pertarungan melawan Valhalla, kau memberitahu Baji, tolong jangan mati. Aku tidak berada cukup dekat sehingga aku tidak mendengar secara rinci yang sedang kalian bicarakan. Tapi aku yakin mendengar itu. Kau sudah tahu Baji akan mati. Itulah kenapa kau begitu putus asa." "Iya," jawab Takemichi. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa mencegahnya. Meskipun aku mencoba untuk menyelamatkan Baji-san." Takemichi yang belum selesai berkata lalu dipotong oleh Chifuyu. "Kau sangat luar biasa. Selama ini kau bertarung sendirian kan? Tanpa ada siapapun memujimu atau menghargaimu. Banggalah pada dirimu sendiri Takemichi. Hasil akhir tidak masalah." Mendengar hal itu, Takemichi pun berkata dalam hati, "Kenapa dia berkata begitu?" Chifuyu lalu melanjutkan perkataannya, "Siapapun tidak menyaksikanmu, tapi kau melawan masa depan itu dan tidak kabur. Aku menghormatimu bro. Kau benar-benar mempercayaiku dan semua omong kosong yang tadi ku katakan. Tentu saja, dasar bego, kita kan partner." Dan di sini kita melihat jika Takemichi akhirnya menangis lagi. Lalu dia berkata dalam hati, memberitahu Chifuyu benar-benar keputusan yang tepat. "Sial, berhenti membuatku menangis." Chifuyu lalu mengejek Takemichi. "Air matamu besar-besar tuh. Diamlah, berhenti mengejekku. Duh, lapar nih, jangan abaikan aku." Dan setelah itu mereka pun berpindah ke tempat untuk membeli 1 cup mie instan. Di sela-sela itu mereka pun menyinggung soal Kisaki. Chifuyu pun berkata, "Kisaki benar-benar akan membunuhku ya. Masa depan ini benar-benar membuatku kesal. Jadi dari awal Kisakilah musuh Baji-san." "Ya, itu pasti. Ku dengar langsung dari Kisaki sendiri di masa depan," jawab Takemichi sambil makan. "Akan ku bunuh dia, tapi bukan sekarang. Sebagai kapten divisi ketiga, Kisaki memiliki ratusan orang di bawah kendalinya. Lalu juga ada divisi 6 yang baru dibentuk, berisikan mantan anggota Valhalla. Ditambah lagi, dibandingkan mereka, kau dan aku baru saja menjadi pemimpin divisi 1. Kita belum benar-benar berfungsi. Itu perbedaan yang sangat besar," jawab Takemichi. Lalu Chifuyu pun tersenyum dan berkata, "Iyap, aku sangat bersemangat. Kau akan membuat divisi 1 menjadi divisi yang tak terkalahkan Takemichi. Kau memulainya dari nol, tapi aku yakin kau dapat melakukannya." Mendengar itu, Takemichi pun hanya terdiam. Nah, di sini Chifuyu pun mengulurkan tangannya, lalu berkata, "Kita akan menghancurkan Black Dragon. Kisaki, siapapun itu, aku tidak peduli. Aku akan mendukungmu terus sampai akhir. Itulah jawabanku untukmu, karena sudah memberitahuku segalanya." Chifuyu lalu tersenyum. "Ayo buat ini berhasil." "Baiklah, Chifuyu, mari kita lakukan ini partner," jawab Takemichi sambil tersenyum. Dan lalu 2 hari kemudian adalah hari di mana Toman mengadakan rapat petinggi Toman. Rapat itu sendiri diadakan di sebuah gedung kosong yang sudah tak terpakai. Lalu diperlihatkan semua petinggi Toman yang sudah berada di sana. Maiki, Draken, dan petinggi Toman lainnya. Kemudian di situ Maiki berkata, "Masuklah." Ternyata orang itu adalah Takemichi dan Hakai. Dan cerita pun bersambung. Well, untuk mengetahui cerita selanjutnya, jangan lupa untuk dukung terus Sinema Anime ya geng. Oke geng, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.